itu hanya kesimpulan lama yang terbentuk dari pengalaman, luka, kegagalan, atau kata-kata orang lain yang sering kita dengar. Benarkah aku gak mampu? Benarkah aku akan gagal? Benarkah orang sepertiku gak akan berhasil? Mungkin kita bisa mulai membantahnya bukan dengan emosi, tapi dengan bukti yang pernah kita punya. Banyak dari batasan dalam hidup kita nggak datang dari luar, tapi dari keyakinan yang kita pegang di dalam diri kita sendiri. Keyakinan tentang siapa kita, tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, tentang apakah kita mampu, layak, atau apakah kita cukup. Masalahnya, sebagian besar keyakinan yang kita simpan itu hanya kesimpulan lama yang terbentuk dari pengalaman, luka, kegagalan, atau kata-kata orang lain yang sering kita dengar. Dan selama keyakinan itu tidak kita bantah, keyakinan itu akan terus mengatur arah hidup kita diam-diam, tapi sangat kuat. Mengubah keyakinan itu tentang proses membangun bukti-bukti baru untuk diri kita sendiri dan proses membangun aksi yang akhirnya membuat diri kita lebih percaya. Caranya dimulai dari keberanian untuk mempertanyakan keyakinan lama kita. Benarkah aku gak mampu? Benarkah aku akan gagal? Benarkah orang sepertiku gak akan berhasil? Mungkin kita bisa mulai membantahnya bukan dengan emosi, tapi dengan bukti yang pernah kita punya. Bukti gak harus banyak, gak harus bukti-bukti besar. Bukti bisa bukti-bukti kecil yang kita kumpulkan dari setiap hari kita. Bukti bisa sederhana, tapi yang terpenting bukti itu harus bukti yang nyata dan sesuai dengan fakta yang pernah kita lalui. Mungkin dulu kita gagal, tapi hari ini kita bisa tetap berdiri dan itu bukti bahwa kita masih bertahan. Mungkin dulu kita diremehkan, tapi kita masih belajar dan bertumbuh. Itu berarti kita punya potensi. Mungkin kita belum sampai, tapi kita bisa bergerak. Dan bergerak adalah bukti bahwa perubahan sedang berlangsung. Selain bukti dari diri sendiri, kita juga perlu melihat cerita sukses di luar sana. Orang-orang yang dulu gagal, orang-orang yang mungkin dulu ada di posisi yang sama seperti kita, atau orang-orang yang sempat jatuh, berhenti dan hampir menyerah, tapi akhirnya orang-orang tersebut berhasil mencapai apa yang selama ini dia inginkan. Cerita mereka bukan untuk membandingkan, melainkan untuk meyakinkan batin kita bahwa perubahan kita, tujuan kita itu mungkin untuk kita capai. Jika mereka bisa, maka kemungkinan keberhasilan itu juga bisa terjadi di dunia kita atau realitas kita. Keyakinan baru nggak tumbuh dari satu kali membaca, satu kali mendengar, satu kali mencoba, satu kali mengucapkan. Tetapi keyakinan tumbuh dari hal-hal yang kita sering dengar, kita sering ucapkan, dan selalu kita coba berkali-kali. Apa yang kita ulang setiap hari, itulah yang akan menjadi suara dominan di dalam kepala kita. Itulah yang membentuk cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak. Jika setiap hari kita mengulang cerita kegagalan, maka kegagalan akan terasa seperti identitas diri kita. Namun, jika setiap hari kita mengulang bukti bahwa perubahan itu mungkin, bahkan hanya melalui hal kecil dan langkah kecil, maka keyakinan kita akan mulai bergeser sedikit demi sedikit tanpa drama, tanpa paksaan. Inilah mengapa konsistensi itu lebih penting daripada motivasi. Karena yang kita ulang secara rutin akan mengendap dalam diri kita menjadi kebenaran di dalam batin kita. Hari ini kita mungkin belum percaya sepenuhnya, dan itu gak apa-apa. Percaya itu bukan syarat awal, pengulanganlah yang akhirnya membuat kita percaya. Jadi hari ini pilih satu keyakinan lama yang ingin kita ubah. Bantah dengan satu bukti nyata, cari cerita sukses yang relevan, ulangi narasinya secara sadar setiap hari. Karena pada akhirnya kita gak berubah karena satu momen besar, tapi kita berubah karena apa yang kita latih setiap hari. Dan ketika keyakinan kita berubah, hidup kita akan mengikuti perlahan tapi pasti.